undangan yang kami hormati, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, pihak keamanan dari Vihara Astra akan menampilkan sejenak pada layar petunjuk keselamatan beserta penjelasannya dalam menghadapi keadaan darurat. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, para peserta rapat. Selamat datang di Kapolda Hall. Dalam keadaan darurat, kita memiliki dua pintu emergensi yang berada di depan Bapak dan Ibu sekalian. Pada saat keadaan emergensi, setelah keluar dari ruangan, floor warden akan memandu Bapak dan Ibu ke tempat yang aman. Untuk hari ini tidak terdapat latihan di area menara truk. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilahkan tim dokumentasi internal untuk mengambil foto anggota direksi dan Dewan Komisaris PT Astra International Tbk terlebih dahulu. Kami persilahkan. Para pemegang saham dan hadirin lainnya yang saya hormati, dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, perkenankanlah kami terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu para pemegang saham dan hadirin lainnya yang telah bersedia memenuhi pemanggilan rapat dan undangan dari Direksi PT Astra International Tbk yang selanjutnya dalam rapat ini akan disebut perseroan untuk menghadiri rapat umum pemegang saham tahunan 2019 perseroan selanjutnya disebut rapat yang diselenggarakan pada hari ini Kamis 25 April 2019. Selanjutnya sebelum saya membacakan tata tertib rapat ini, perkenankanlah saya memperkenalkan para anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Astra International Tbk yang hadir pada rapat ini. Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir adalah Bapak Budi Setiadana, Presiden Komisaris. Bapak Muhammad Khatib Basri, Komisaris Independen. Bapak Anthony John Little Nightingale, Komisaris. Bapak Benjamin William Kasich, Komisaris. Bapak Mark Spencer Greenberg, Komisaris. Bapak David Alexander Yibiki, Komisaris. Bapak John Raymond Witt, Komisaris. Bapak Adrian Teng Wei An, Komisaris. Dan dari anggota direksi perseroan yang hadir adalah Bapak Priyono Sugiarto, Presiden Direktur. Bapak Joni Gunarto Condro, Direktur Independen. Bapak Johannes Loman, Direktur. Bapak Suparno Jasmine, Direktur. Bapak Bambang Wijanarko Santoso, Direktur. Bapak Chiu Sin Chok, Direktur. Bapak Gideon Hasan,
Direktur. Bapak Henry Tanoto, Direktur. Bapak Santosa, Direktur. Ibu Gita Tiffany Bur, Direktur. Turut hadir dalam rapat ini Bapak Aulia Taufani sebagai notaris yang akan membuat berita acara rapat ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tata tertib rapat sebagai berikut. 1. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia. 2. Sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan, rapat mata acara pertama dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan. Dan rapat mata acara kedua sampai dengan kelima dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan. 3. Sewaktu membicarakan agenda rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham untuk mengajukan maksimum 2 pertanyaan dan atau pendapat sebelum diadakan pemungutan suara. Kesempatan tersebut hanya diberikan 1 kali. Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau pendapat akan diminta mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan yang disediakan oleh perseroan dengan mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, dan pertanyaan dan atau pendapatnya. Para petugas kami akan mengumpulkan formulir yang sudah diisi oleh penanya. Lembar pertama dan kedua dikumpulkan, sedangkan lembar ketiga tetap dipegang oleh pemegang saham. Petugas kami akan menyerahkan formulir pertanyaan atau pendapat tersebut kepada notaris dan ketua rapat untuk kemudian dijawab atau ditanggapi oleh ketua rapat atau oleh pihak lain yang ditunjuk oleh ketua rapat. 5. Pertanyaan atau pendapat yang dapat diajukan dan dilayani hanyalah yang berhubungan langsung dengan agenda rapat yang sedang dibicarakan. 6. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 saham, maka ia cukup mengeluarkan suara 1 kali saja, dan suara yang dikeluarkan tersebut berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya. 7. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika ada pemegang saham yang tidak setuju atau memberikan suara blanko atau abstain, maka pengambilan keputusan akan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara sebagai berikut. Untuk mata acara pertama, perlu disetujui oleh lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. Dan untuk mata acara kedua sampai dengan kelima, perlu disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. 8. Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan cara mengangkat tangan dengan prosedur sebagai berikut. Mereka yang memberikan suara blanko dan yang memberikan suara tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara kepada petugas rapat untuk kemudian dihitung oleh notaris.
Suara blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dan pemegang saham yang tidak mengangkat tangan akan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usul yang diajukan. 9. Sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, rapat akan dipimpin oleh Presiden Komisaris Perseroan atau salah seorang anggota Dewan Komisaris. Untuk itu kami persilakan Bapak Budi Setiadharma selaku Presiden Komisaris Perseroan untuk memimpin rapat umum pemegang saham tahunan 2019 ini. Terima kasih. Para pemegang saham, anggota direksi dan Dewan Komisaris PT Astra International Tbk, selanjutnya disebut Perseroan, serta undangan yang kami hormati. Pertama-tama, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, perkenankan kami mengucapkan selamat datang dan menyampaikan penghargaan kami kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah datang untuk menghadiri rapat umum pemegang saham tahunan 2019 atau selanjutnya disebut dengan rapat. Para pemegang saham yang kami hormati, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau selanjutnya disebut dengan OJK, Direksi Perseroan antara lain telah melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya rapat ini kepada OJK melalui surat tertanggal 11 Maret 2019. 2. Mempublikasikan pengumuman dan pemanggilan rapat kepada para pemegang saham Perseroan melalui surat kabar harian Bisnis Indonesia, Suara Pembaruan, dan The Jakarta Post, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan sebagai berikut. A. Pengumuman rapat dipublikasikan pada tanggal 18 Maret 2019 dan B. Pemanggilan rapat dipublikasikan pada tanggal 2 April 2019. Sesuai dengan pemanggilan rapat, mata acara rapat ini adalah sebagai berikut. 1. Persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan pasal 1 ayat 1 mengenai tempat kedudukan dan pasal 3 mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. 2. Persetujuan laporan tahunan 2018 termasuk pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2018. 3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2018. 4. A. Perubahan susunan anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. B. Penetapan gaji dan tunjangan direksi serta penetapan honorarium dan atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan. 5. Penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan tahun buku 2019. Selanjutnya, sebelum kami membuka rapat ini secara resmi, kami minta saudara notaris untuk menjelaskan apakah rapat ini telah memenuhi quorum kehadiran yang disyaratkan dalam anggaran dasar Perseroan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham yang kami hormati.
Untuk rapat ini berlaku ketentuan quorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK, dan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, yaitu rapat terkait tata acara pertama dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh satu atau lebih pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan. Rapat yang terkait dengan mata acara kedua sampai dengan kelima dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh satu atau lebih pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan. Setelah memeriksa 1. Daftar pemegang saham perseroan tertanggal 1 April 2019 yang dibuat dan dikelola oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh perseroan, yaitu PT Raya Saham Registra. 2. Daftar hadir para pemegang saham dan atau kuasanya. Dan 3. Keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan. Maka para pemegang saham yang hadir dan atau diwakili dalam rapat ini mewakili sejumlah 33.871.078.572 saham atau sebesar 83,617%. Atau lebih dari 2/3 dan lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan. Dan oleh karenanya, quorum kehadiran yang disyaratkan untuk seluruh mata acara rapat telah terpenuhi. Dengan demikian, rapat ini adalah sah dan berhak serta berwenang untuk membicarakan dan mengambil keputusan yang sah dan mengikat sehubungan dengan mata acara rapat. Demikian kami sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Ketua Rapat. Terima kasih, Saudara Notaris. Oleh karena semua persyaratan sehubungan dengan rapat ini, termasuk mengenai pengumuman, pemanggilan maupun quorum kehadiran telah terpenuhi sebagaimana mestinya, maka saya nyatakan bahwa rapat ini dibuka dengan resmi pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita mulai membahas mata acara rapat, sesuai dengan ketentuan peraturan OJK, perkenankan kami menjelaskan secara singkat mengenai kondisi umum perseroan. Kondisi perekonomian global pada tahun 2018 diwarnai berbagai gejolak, terutama karena adanya perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok, serta kebijaksanaan Bank Sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunga acuan yang mengakibatkan gejolak nilai tukar di negara berkembang. Di lain pihak, pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan tren positif pada tahun 2018 dengan mencatatkan tingkat pertumbuhan sebesar 5,17%. Di mana hal ini didukung oleh perbaikan tingkat konsumsi domestik, tingkat inflasi yang terkendali, rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto yang rendah, serta cadangan devisa yang cukup memadai. Realisasi berbagai agenda ekonomi pemerintah untuk mempercepat pembangunan agar lebih merata di tanah air pun tetap berlanjut, termasuk pembangunan berbagai proyek infrastruktur strategis. Pada tahun 2018, Grup Astra mencatat kinerja yang lebih baik dibandingkan tahun 2017, terutamanya didukung dari peningkatan kinerja segmen bisnis alat berat, kontraktor penambangan, pertambangan dan energi, dan segmen bisnis jasa keuangan. Kenaikan tersebut lebih tinggi dari penurunan kontribusi segmen otomotif akibat ketatnya persaingan di pasar mobil nasional dan segmen agribisnis akibat pelemahan harga komoditas minyak kelapa sawit. Secara umum, kinerja Grup Astra pada tahun 2018 cukup memuaskan. Namun, memasuki tahun 2019, grup harus tetap waspada terhadap ketidakpastian pada pasar global maupun domestik.
kompetisi yang semakin ketat di sektor otomotif, serta pelemahan harga komoditas. Demikianlah paparan mengenai kondisi umum perseroan. Selanjutnya kami minta Saudara Notaris untuk menjelaskan tata cara pengambilan keputusan rapat. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Sehubungan dengan tata cara pengambilan keputusan rapat, kami mohon perhatian para pemegang saham mengenai beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Hal pertama, mengenai ketentuan anggaran dasar perseroan yang menentukan bahwa keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika rapat tidak dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara sebagai berikut. Untuk mata acara pertama rapat berdasarkan persetujuan lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat, dan untuk mata acara kedua sampai dengan kelima rapat berdasarkan persetujuan lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam rapat. Pada rapat ini terdapat beberapa pemegang saham yang memberikan kuasa kepada penerima kuasa mereka untuk satu, menghadiri rapat saja namun tidak untuk memberikan suara. Dua, memberikan suara tidak setuju terhadap usulan keputusan rapat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pengambilan keputusan dalam seluruh mata acara rapat ini tidak dapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, tetapi akan dilakukan dengan cara pemungutan suara. Hal kedua, ketentuan anggaran dasar perseroan menentukan bahwa suara abstain atau blanko dianggap dan dihitung sebagai mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Hal ketiga, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat yang berhubungan langsung dengan mata acara rapat yang sedang dibahas. Para pemegang saham yang terhormat, apabila ada pertanyaan dan atau pendapat sehubungan dengan mata acara rapat yang sedang dibahas, saudara dipersilakan untuk mengangkat tangan dan petugas perseroan akan memberikan formulir pertanyaan dan atau pendapat kepada saudara untuk diisi. Hal terakhir, mengenai mata acara keempat rapat yang menyangkut mengenai diri orang, berdasarkan ketentuan anggaran dasar perseroan, pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang mewakili sedikitnya 10% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, atas dasar pertimbangan waktu dan atas kehendak dari ketua rapat, maka diusulkan pada rapat agar pemungutan suara untuk mata acara keempat rapat akan dilakukan secara lisan. Apakah ada pemegang saham yang memiliki atau mewakili sedikitnya 10% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan yang berkeberatan atas usulan untuk pemungutan suara secara lisan pada mata acara keempat rapat? Jika ada, harap untuk dapat mengangkat tangan. Bapak Ketua Rapat, berdasarkan pengamatan kami tidak ada menyatakan keberatan untuk usulan mata acara keempat yang dilakukan secara lisan. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Ketua Rapat. Terima kasih. Karena tidak ada keberatan dari pemegang saham yang memiliki atau mewakili sedikitnya 10% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan, maka pemungutan suara untuk mata acara keempat rapat ini akan dilakukan secara lisan. Selanjutnya, untuk pembahasan mata acara rapat, kami serahkan seluruhnya kepada Bapak Priyono Sugiarto, Presiden Direktur Perseroan. Terima kasih Bapak Budi Setiadharma. Selanjutnya marilah kita mulai membahas mata acara pertama dari rapat ini, yaitu persetujuan atas perubahan anggaran dasar perseroan pasal 1 ayat 1 mengenai tempat kedudukan dan pasal 3 mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Saya persilakan Ibu kita Tiffany Bur, Direktur Perseroan, untuk menjelaskan usulan perubahan anggaran dasar perseroan. Terima kasih Bapak Priyono. Para pemegang saham yang kami hormati, usulan perubahan anggaran dasar perseroan dilakukan sehubungan dengan hal-hal sebagai berikut. A. Perubahan pasal 1 ayat 1 mengenai domisili perseroan
dilakukan karena adanya perubahan tempat kedudukan atau lokasi kantor pusat perseroan dari Jakarta Utara ke Jakarta Pusat. Perseroan berencana untuk memindahkan kantor pusatnya dari semula di Gedung Amdi di Jalan Gaya Motorraya Jakarta Utara menjadi ke Menara Astra di Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Pusat. B. Perubahan pasal 3 mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan perseroan dilakukan semata-mata untuk menyesuaikan istilah yang digunakan dalam pasal tersebut. Perubahan ini merupakan pemenuhan ketentuan peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Usulan perubahan terhadap pasal 1 ayat 1 mengenai tempat kedudukan dan pasal 3 mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha secara lengkap dapat dilihat pada layar. Para pemegang saham yang terhormat, demikian penjelasan kami mengenai usulan perubahan anggaran dasar perseroan. Demikian kami sampaikan, selanjutnya rapat kami kembalikan ke Bapak Priyono. Terima kasih Ibu Tiffany. Sehubungan dengan hal-hal yang baru disampaikan, diusulkan kepada rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut. 1. Menyetujui perubahan anggaran dasar perseroan pasal 1 ayat 1 mengenai tempat kedudukan dan pasal 3 mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. 2. Memberikan kuasa kepada direksi perseroan untuk A. Melakukan perubahan dan atau penambahan terhadap anggaran dasar perseroan yang telah diputuskan dalam rapat ini apabila dianggap perlu atau dalam hal terdapat ketentuan-ketentuan lebih lanjut yang dikeluarkan oleh instansi-instansi pemerintah terkait. Dan B. Menyatakan seluruh maupun sebagian keputusan rapat ini dengan hak substitusi dalam satu atau beberapa akta tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan atas seluruh atau sebagian keputusan rapat ini, termasuk melakukan perubahan anggaran dasar perseroan tersebut, dan untuk memberitahukan dan atau mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan anggaran dasar perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi pemerintah terkait. Para pemegang saham yang kami hormati, kini tiba saatnya untuk membahas usulan keputusan rapat yang telah dijelaskan dengan cara membuka kesempatan bagi para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau pandangan untuk mata acara rapat ini. Apabila ada pertanyaan dan atau pandangan, saudara dipersilakan untuk mengangkat tangan agar petugas kami dapat memberikan formulir pertanyaan dan atau pendapat kepada saudara untuk diisi. Sesuai dengan tata tertib rapat, pertanyaan dan atau pandangan yang dapat diajukan hanyalah yang berhubungan langsung dengan mata acara rapat yang sedang dibicarakan ini. Kami persilakan.
Tidak ada. Ada. Bapak Pimpinan Rapat, kami menerima satu formulir pertanyaan dan setelah kami memeriksa terkait untuk mata acara kedua. Jadi untuk ini kita simpan dulu dan bisa melanjutkan pembahasan selanjutnya. Terima kasih.
Baik, ada pertanyaan dari Pak Johan. Apakah ada rencana buyback saham mengingat saham terus anjlok ke 7.500? Yang kedua, halaman 8 annual report kolaborasi dengan Gojek 150 juta. Astra dapat apa? Revenue di laporan keuangan tidak terlihat mengingat di dalam akta notaris tidak ada bisnis fintech nomor A sampai dengan G. Untuk pertanyaan pertama, saya kira karena ini tidak ada kaitannya dengan agenda rapat pertama, maka kami tidak bisa menjawab ini. Untuk pertanyaan kedua, jangan lupa bahwa sifat 150 juta pertama bahkan di tahun 2019, walaupun kami sedang membahas 2018, itu kami berinvestasi lagi. Itu adalah dalam bentuk investasi yang dimana kami mengharapkan ada beberapa benang merah yang nanti di tahun 2019 juga sudah disikapi. Kalau Pak Johan melihat dari laporan-laporan maupun dari rilis yang ada di Astra di tahun 2019, maka sudah terlihat bahwa ada kolaborasi antara PT Astra International Tbk dan juga AKAP, yaitu induk perusahaan dari Gojek, yang sebenarnya ini ada di 2019. Jadi kembali saya tegaskan bahwa sifatnya adalah investasi dan kami mencari benang merah dan juga kolaborasi yang ada antara Astra dengan Gojek itu sendiri. Terima kasih. Untuk rapat kami infokan masih ada satu formulir lagi yang kami sampaikan kepada media ketua rapat. Pertanyaan untuk pertama. Saya ada pertanyaan kedua dari Bapak ALTDS Wijoyo mengenai piutang dan juga mengenai aset. Saya kira ini tidak ada kaitannya dengan agenda pertama. Mungkin Pak Teddy nanti coba kami jawab kalau ini masih bisa berlaku di agenda pada waktu laporan tahunan yang akan dibacakan oleh Pak SIQ. Ada pertanyaan ketiga yaitu Ada pertanyaan ketiga dari Bapak Andre Lukmanto. Mohon tanya apa yang melatar belakangi pemindahan head office dari Jakarta Utara ke Sudirman. Itu karena ini membutuhkan investasi yang besar. Terima kasih atas pertanyaannya. Sejalan dengan perkembangan bisnis Astra masuk ke dalam bisnis properti dan juga telah diresmikannya gedung ini, Menara Astra pada Februari 2019 yang lalu, maka Astra bermaksud memindahkan tempat kantor kedudukan ke gedung ini dari di Sunter ke Sudirman. Selain itu, ruang kantor kami di Sunter juga sudah tidak memadai untuk mengakomodasi jumlah karyawan yang ada pada saat ini, dan kantor Sunter nanti akan difokuskan untuk training center dari grup Astra. Terima kasih. demikian. Mati selanjutnya kami minta saudara notaris untuk melakukan pemungutan suara
guna mengambil keputusan mengenai mata acara pertama rapat. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham yang memberikan suara abstain atau blanko atau juga tidak setuju atas usulan tersebut diharap mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara. Untuk para pemegang saham yang tidak mengangkat tangan, dianggap menyetujui usulan diajukan. Selanjutnya kami akan menghitung dan menyampaikan hasil pemungutan suara atas usulan keputusan mata acara pertama rapat tersebut. Berikut ini kami sampaikan hasil pemungutan suara untuk mata acara pertama rapat, yaitu sebagai berikut. Terdapat 162.038.530 saham memberikan suara abstain. Selanjutnya terdapat 7.420.690.441 saham atau sebesar 23,103% memberikan suara tidak setuju. Sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, suara abstain akan digabungkan dengan total suara mayoritas yaitu suara setuju, sehingga dapat disimpulkan total suara setuju yaitu sebanyak 26.388.131 saham atau sebesar 76,897% dari seluruh pemegang saham yang menggunakan hak suara yang sah dalam rapat ini. Demikian kami sampaikan kepada Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih. Terima kasih Saudara Notaris. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan, rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan mata acara pertama rapat. Para pemegang saham perseroan yang kami hormati, sekarang kita memasuki mata acara kedua dari rapat ini, yaitu persetujuan laporan tahunan 2018 termasuk pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta pengesahan laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku 2018. Saya persilakan Bapak Chu Sin Chok, Direktur Perseroan, untuk menyampaikan ringkasan laporan tahunan perseroan 2018. Terima kasih Pak Priyono. Para pemegang saham yang terhormat, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan ringkasan laporan tahunan PT Astra International (Tbk) untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018. Laba bersih grup meningkat pada tahun 2018 disebabkan peningkatan kontribusi dari segmen bisnis alat berat, pertambangan, konstruksi dan energi, serta segmen bisnis jasa keuangan yang kenaikannya melebihi dari penurunan kontribusi segmen agribisnes dan bisnis otomotif. Sementara itu, pelemahan mata wang rupiah sepanjang tahun menekan margin business manufacture group, di mana hal ini dapat diimbangi oleh dampak positif dari kontraktor penambangan dan aktivitas ekspor otomotif. Pendapatan bersih konsolidasian grup untuk tahun 2018 meningkat 16% menjadi 239,2 triliun rupiah dengan pertumbuhan pendapatan pada hampir semua segmen bisnes, terutama dari segmen bisnes alat berat, pertambangan, konstruksi dan energi serta otomotif. Bagian atas hasil bersih, Ventura bersama dan entitas asosiasi naik 5%
menjadi 7 trilion rupiah. Laba bersih grup mencapai 21,7 trilion rupiah, meningkat 15% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laba bersih dari bisnes otomotif grup lebih rendah 4% menjadi 8,5 trilion rupiah, terutama disebabkan oleh penurunan margin operasi walaupun terdapat kenaikan unit penjualan otomotif. Penjualan mobil nasional meningkat 7% pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 menjadi 1,15 juta unit. Penjualan mobil Astra lebih tinggi 1% menjadi 582,000 unit, namun kerana meningkatnya kompetisi, pangsa pasar Astra menurun dari 54% menjadi 51%. Grup telah meluncurkan 18 model baru dan 7 model Riran sepanjang tahun 2018. Penjualan sepeda motor nasional meningkat 8% menjadi 6,4 juta unit. Penjualan asuransi motor di pasar domestik meningkat 9% menjadi 4,8 juta unit dengan pangsa pasar yang stabil sebesar 75%. Grup telah meluncurkan 6 model baru dan 19 model Riran sepanjang tahun 2018. Astra Autoparts, bisnes komponen otomotif grup, melaporkan peningkatan laba bersih 11% menjadi 611 miliar rupiah disebabkan oleh kenaikan pendapatan dari meningkatnya kinerja penjualan pasar pabrikan otomotif dan pasar suku cadang pengganti. Kontribusi laba bersih dari bahagian atas hasil bersih venture bersama dan perusahaan asosiasi untuk Astra Autoparts juga meningkat 43% pada tahun 2018 menjadi 479 miliar rupiah. Laba bersih divisi jasa kewangan grup meningkat 28% menjadi 4,8 triliun rupiah. Hal ini disebabkan kerana meningkatnya kontribusi dari bisnes pembiayaan konsumen, perbankan dan asuransi umum. Kontribusi laba bersih dari perusahaan pembiayaan mobil grup meningkat 26% menjadi 1,2 triliun rupiah disebabkan oleh provisi kerugian pinjaman yang lebih rendah dan naiknya kepemilikan saham grup di Astra Sedaya Finance. Kontribusi laba bersih dari Federal International Finance yang fokus pada pembiayaan sepeda motor meningkat 16% menjadi 2,3 triliun rupiah yang mencerminkan portfolio pembiayaan yang meningkat. Secara keseluruhan, bisnes pembiayaan konsumen grup mengalami penurunan nilai pembiayaan sebesar 1% menjadi 81 triliun rupiah, terutama akibat turunnya pembiayaan pada segmen mobil low cost. Total pembiayaan dari unit usaha pembiayaan alat berat grup turun 12% menjadi 5,2 triliun rupiah, terutama disebabkan berkurangnya jumlah pinjaman kepada perusahaan skala kecil dan menengah. Bank Permata yang 44,6% sahamnya dimiliki perseroan mencatat laba bersih sebesar 901 miliar rupiah dibandingkan dengan laba bersih sebesar 748 miliar rupiah pada tahun 2017 yang disebabkan meningkatnya pendapatan bunga bersih dan pemulihan rasio kredit bermasalah. Asuransi Astra Buana, perusahaan asuransi umum grup, mencatat peningkatan laba bersih sebesar 4% menjadi 1 triliun rupiah, terutama disebabkan peningkatan hasil investasi. United Tractors yang 59,5% sahamnya dimiliki perseroan melaporkan peningkatan laba bersih sebesar 50% menjadi 11,1 triliun rupiah, terutama disebabkan peningkatan kinerja bisnes mesin konstruksi, kontraktor penambangan dan pertambangan yang seluruhnya diuntungkan oleh harga batu bara yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2017. Pada bisnes mesin konstruksi, penjualan alat berat pemaksa tumbuh 29% menjadi 4,878 unit, di mana pendapatan dari suku cadang dan jasa pemeliharaan juga meningkat. Bisnes kontraktor penambangan yang sepenuhnya dimiliki grup Pamakesaran Nusantara mencatat kenaikan volume pengupasan lapisan tanah sebesar 22% menjadi 979 juta cubic meters serta peningkatan produksi batu
bara sebesar 11% menjadi 125 juta ton. Anak perusahaan United Tractors di bidang pertambangan melaporkan pertumbuhan penjualan batu bara sebesar 11% menjadi 7 juta ton, termasuk penjualan sebesar 807,000 ton coking coal dari Superbari Mapanindo Mineral, perusahaan coking coal yang 80,1% sahamnya dimiliki United Tractors dan yang mulai beroperasi pada akhir tahun 2017. Abset Indonesia, perusahaan kontraktor umum yang 50,1% sahamnya dimiliki United Tractors, melaporkan penambahan nilai proyek-proyek konstruksi baru senilai 1,6 triliun rupiah sepanjang tahun 2018. Astra Agrolestari yang 79,7% sahamnya dimiliki Perseroan melaporkan penurunan laba bersih 27% menjadi 1,4 triliun rupiah yang terutama disebabkan oleh penurunan harga penjualan rata-rata minyak kelapa sawit sebesar 12% menjadi Rp7,275 per kilogram dibandingkan dengan rata-rata pada tahun 2017. Penurunan harga minyak kelapa sawit tersebut belum dapat diimbangi oleh kenaikan volume penjualan minyak kelapa sawit dan produk turunannya sebesar 30% menjadi 2,3 juta ton. Segmen infrastruktur dan logistik Group mencatat laba bersih Rp196 miliar pada tahun 2018 dibandingkan dengan rugi bersih Rp271 miliar pada tahun sebelumnya. Hal ini merupakan dampak meningkatnya keuntungan dari bisnis jalan tol Tanggerang Merak dan Serasi Autoraya serta adanya dampak kerugian dari divestasi 49% kepemilikan saham di PAM Leonijaya pada tahun sebelumnya. Pendapatan jalan tol pada Marga Bandara Sakti, perusahaan operator jalan tol Tanggerang Merak sepanjang 72,5 km yang 79,3% sahamnya dimiliki Perseroan meningkat sebesar 10% menjadi 1,1 triliun rupiah. Sementara itu, jalan tol Jombang Mojokerto sepanjang 40,5 km yang sepenuhnya dimiliki Perseroan telah beroperasi penuh pada Disember 2018, mencatat pendapatan sebesar Rp213 miliar sepanjang tahun 2018. Pendapatan jalan tol Cikupo Palimanan sepanjang 116,8 km yang 45% sahamnya dimiliki Perseroan meningkat sebesar 12% menjadi 1,4 triliun rupiah. Jalan tol Semarang Solo sepanjang 72,6 km yang 40% sahamnya dimiliki grup mencatat kenaikan pendapatan jalan tol sebesar 39% menjadi Rp248 miliar. Laba bersih Serasi Autoraya meningkat sebesar 50% menjadi Rp302 miliar, terutama disebabkan oleh meningkatnya margin bisnes leasing dan rental mobil. Jumlah kontrak sewa kendaraan Serasi Autoraya mengalami penurunan sebesar 2% menjadi 23,000 unit. Astra Grafia yang 76,9% sahamnya dimiliki Perseroan melaporkan kenaikan laba bersih sebesar 5% menjadi Rp270 miliar yang disebabkan peningkatan pendapatan segmen bisnes solusi dokumen dan solusi IT. Segmen Property Group melaporkan penurunan laba bersih sebesar 28% menjadi Rp160 miliar, terutama disebabkan oleh menurunnya pengakuan laba dari pengembangan proyek Andana Maya Residence sebagai dampak dari tingkat presentasi penyelesaian proyek yang semakin mengecil pada tahap akhir konstruksi. Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas Indo pada tanggal 31 Disember 2018 adalah Rp136,9 triliun, 11% lebih tinggi daripada akhir tahun 2017. Utang bersih di luar grup anak perusahaan jasa keuangan mencapai Rp13 triliun pada akhir tahun 2018, turun dibandingkan dengan nilai kas bersih sebesar Rp2,7 triliun pada 31 Desember 2017. Hal ini disebabkan oleh investasi grup pada bisnis jalan tol
konsesi tambang emas dan Gojek. Hutang bersih konsolidasian grup adalah 60,7 triliun rupiah, meningkat 40% dibandingkan dengan 43,4 triliun rupiah pada akhir tahun 2017. Beberapa aksi koperasi penting yang dilakukan Grup Astra sepanjang tahun 2018. Pada bulan Februari, Astra berinvestasi sebesar 150 juta US dollar untuk kepemilikan minoritas di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau Gojek, salah satu grup teknologi multi-platform yang terkemuka di Indonesia yang menyediakan akses ke berbagai layanan dari transportasi dan pembayaran untuk pengiriman makanan, logistik dan layanan lainnya sesuai permintaan. Pada bulan April, Astra Land Indonesia yang 50% sahamnya dimiliki Astra membeli sebuah lokasi seluas 3 hektar di kawasan pusat bisnis Jakarta untuk pengembangan perumahan dan area komersial. Pada bulan Mei, Bank Permata melepas kepemilikan 25% sahamnya di Astra Sedaya Finance kepada Astra International dan Sedaya Multi Investama sebesar 2,8 triliun rupiah untuk memperkuat posisi permodalan bank dan memaksimalkan alokasi modal untuk pinjaman. Astra melalui anak usahanya Sedaya Multi Investama dan Wilat, perusahaan teknologi terkemuka di Tiongkok yang bergerak di bidang pembiayaan konsumen, mengumumkan pendirian Astra Wilat Digital Arta yang 60% sahamnya dimiliki oleh grup untuk menawarkan produk pinjaman yang dapat diakses melalui aplikasi mobil kepada konsumen retail dan juga menyediakan solusi finansial berbasis teknologi kepada konsumen koperasi di Indonesia. United Tractors melalui Danusa Tambang Nusantara menyelesaikan akuisisi 95% saham di Agincourt Resources, pemilik konsesi tambang emas Marta Bay, dengan nilai transaksi sekitar 1 miliar US dollar. Grup telah mencapai kinerja yang baik pada tahun 2018, tetapi kondisi bisnes tahun 2019 tampaknya lebih menantang kerana ketidakpastian kondisi makroekonomi, pasar mobil yang sangat kompetitif, dan penurunan harga komoditas. Para pemegang saham yang terhormat, Dewan Komisaris telah membuat laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan yang dimuat dalam laporan tahun perseroan. Ringkasan laporan tersebut adalah sebagaimana dapat dilihat di dalam layar. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dan mendukung seluruh aktivitas perseroan bersama grup usaha ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melindungi setiap langkah kita di waktu mendatang. Terima kasih. Demikianlah penjelasan kami. Selanjutnya pimpinan rapat kami kembalikan kepada Bapak Gubernur. Terima kasih Bapak Chu. Sehubungan dengan penjelasan atas mata acara kedua rapat, sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa laporan keuangan konsolidasian perseroan dan entitas anak berupa A. Laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan B. Laporan-laporan berikut untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 yaitu 1. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif klien konsolidasian. 2. Laporan perubahan ekuitas konsolidasian serta 3. Laporan arus kas konsolidasian.
Seluruhnya telah dimuat dalam surat kabar Harian Bisnis Indonesia dan di Jakarta Post pada tanggal 28 Februari 2019. Maka selanjutnya diusulkan kepada rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut. Menyetujui dan menerima baik laporan tahunan untuk tahun buku 2018, termasuk mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta mengesahkan laporan keuangan konsolidasian perseroan dan entitas anak untuk tahun buku 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudi Reja Wibisana Rintis dan Rekan sebagaimana dimuat dalam laporan mereka tanggal 27 Februari 2019 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material. Dengan disetujuinya laporan tahunan dan disahkannya laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan laporan keuangan konsolidasian perseroan dan entitas anak tersebut, semua anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya acquit et discharge atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku 2018 sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian perseroan dan entitas anak tahun buku 2018. Para pemegang saham yang kami hormati, kini tiba saatnya untuk membahas usulan keputusan rapat yang telah dijelaskan dengan cara membuka kesempatan bagi para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau pendapat untuk mata acara rapat ini. Apabila ada pertanyaan dan atau pendapat, saudara dipersilakan untuk mengangkat tangan agar petugas kami dapat memberikan formulir pertanyaan dan atau pendapat kepada saudara untuk diisi. Sesuai dengan tata tertib rapat, pertanyaan dan atau pendapat yang dapat diajukan hanyalah yang berhubungan langsung dengan mata acara rapat yang sedang dibicarakan. Kami persilakan. Ada beberapa pertanyaan, kita lagi kumpulkan penulisan formulir. Ini pertanyaan dari Pak Teddy Wijoyo. Ada koreksi sedikit menurut beliau. Jadi pertanyaan tadi yang pertama dibatalkan. Jadi pertanyaan ini akan dijawab oleh Pak SIQ, CFO Astra International Tbk. Pertanyaannya adalah, tolong mengingatkan untuk menjawab pertanyaan saya tentang kenaikan piutang, pembiayaan,
piutang pihak ketiga serta persediaan yang naik masing-masing 2 dan 6 triliun. 2, 6 dan 3 triliun. Jadi sekali lagi tolong mengingatkan untuk menjawab pertanyaan saya tentang kenaikan piutang pembiayaan, piutang pihak ketiga serta persediaan yang naik 2, 6 dan 3 triliun. Yang kedua, aset tak berwujud lainnya naik juga 7 triliun. Tolong dijelaskan kenapa ini. Total asset naik di tahun 2018, terutama terkait dengan United Tractors acquisition di Agincourt Resources, itu Martabe Gold Mine, yang berimpak kepada kenaikan other assets dan fixed assets. Nah, kenaikan piutang di tahun 2018 lebih disebabkan peningkatan penjualan terutama di United Tractors. Cukup ya, Pak Edi. Jadi tadi dijelaskan oleh Pak Esi bahwa ada kenaikan aset terutama karena akuisisi kami di Agincourt yang selesai di bulan November di tahun 2018 yang lalu. Ya. Ada pertanyaan? Bisa kami lihat pertanyaan selanjutnya. Yang nomor 2. Nomor 2 itu intangible asset. Aset tidak berwujud yang naik 7 triliun. Tolong dijelaskan. Oh, itu akuisisi Agincourt Resources. Itu akuisisi yang tadi, Pak Teddy. Akuisisi yang melalui PT Danusa Tambang itu adalah akuisisi tambang emas kami di tahun 2018 di bulan November di completed. Itu adalah jawaban untuk pertanyaan nomor 2, Pak. Masih ada pertanyaan lagi, kami masih kumpulkan formulir. Ini ada pertanyaan dari Pak Muhammad Fadil. Apakah penjualan saham Astra Sedaya Finance dari Bank Permata menandakan bahwa Astra juga akan mengikuti Standard Chartered untuk menjual saham Bank Permata? Saya tidak akan mengomentari mengenai penjualan saham Bank Permata, tapi penjualan saham ASF kembali kepada Astra International itu adalah untuk memperkuat struktur permodalan daripada PT Bank Permata itu sendiri. Kalau tadi disebutkan ini akan memperkuat dari capital adequacy ratio dari Bank Permata itu sendiri. Dan saya tidak ingin mengomentari apakah ini apa Standard Chartered akan menjual saham Bank Permata atau tidak. Saya kira tidak dalam agenda ini. Terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Pak Muhammad Farhan. Saya minta nanti Pak Paulus Bambang Wijanarko untuk membantu menjawab. Bagaimana rencana digitalisasi perseroan untuk PT Serasi Autoraya ini track, terutama di bisnis sewa kendaraan jangka panjang, leasing. Karena kompetitor Asaren baru saja meluncurkan aplikasi mobil bagi customer korporasinya, sedangkan Trek Astra belum ada.
Padahal aplikasi tersebut adalah added value bagi customer. Mungkin Pak Paulus bisa membantu saya. Terima kasih Pak B. Seperti juga banyak leasing company yang lain, kami pun akan masuk ke digital lebih lengkap, bukan hanya leasing tapi juga rental. Khusus untuk leasing B2B dan rental segera akan kami luncurkan, tapi semua di dalam produk portfolio kami tahun ini track akan masuk digital di semua aspek. Jadi kami tidak mau ketinggalan. Selain track atau Sera, kami juga didukung dengan Astra Digital yang meluncurkan rental untuk B2C dengan menjadikan platform buat yang lain. Jadi dengan kombinasi Astra Digital dan Sera diharapkan kami bisa cater the whole kebutuhan customer kita. Itu Pak Bri. Baik. Lalu ada pertanyaan dari Pak Andre Lukmanto, adanya kenaikan inventory dari 16 menjadi 21 triliun dari full year 2018 versus full year 2017 untuk barang jadi termasuk unit CPU. Mengapa ada kenaikan inventory barang jadi? Apakah ini berarti ada peningkatan unit kendaraan yang belum terjual? Kami dapat jelaskan bahwa penjualan dari 2018 terutama untuk alat-alat berat itu meningkat cukup baik dibandingkan tahun sebelumnya. Tentu saja penjualan dari alat berat yang merupakan big machine juga cukup naik tinggi, sehingga saya kira wajar kalau ada kenaikan dari inventory yang terjadi di akhir tahun 2018. Dan mudah-mudahan kalau dengan rencana yang tahun 2019 ini penjualan alat berat juga masih bisa di-maintain angkanya, levelnya, sehingga ini akan berangsur-angsur akan membaik kembali. Mungkin itu saja yang bisa kami jawabkan. Kalau di kendaraan bermotor yang tadi Anda tanyakan di CPU, inventory kami berusaha jaga untuk di angka 1 bulan. Jadi ini sangat reasonable untuk perusahaan sebesar Astra dengan pangsa pasar lebih dari 50%. Mungkin itu Pak Andre Lukmanto. Terima kasih. Sudah tidak ada lagi. Terima kasih. Para pemegang saham yang kami hormati, selanjutnya kami minta saudara notaris untuk melakukan pemungutan suara guna mengambil keputusan mengenai mata acara kedua rapat. Terima kasih Bapak Riono. Para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham yang terhormat, bagi para pemegang saham yang memberikan suara abstain atau blanko atau tidak setuju atas usulan tersebut, diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara kepada petugas. Bagi para pemegang saham yang tidak mengangkat tangan, dianggap menyetujui usul yang diajukan, selanjutnya kami akan menghitung dan menyampaikan hasil pemungutan suara atas usulan keputusan mata acara kedua rapat. Berikut ini kami sampaikan hasil pemungutan suara untuk mata acara kedua rapat, yaitu sebagai berikut. Terdapat 82.825.100 saham memberikan suara abstain. Selanjutnya sebanyak 1.153.800 saham atau sebesar 0,003% memberikan suara tidak setuju. Sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, suara abstain akan dihitung dengan total suara mayoritas, sehingga dapat disimpulkan total suara setuju yaitu sebanyak 33.849.924.772 saham atau sebesar 99,99% dari seluruh pemegang saham yang hadir dalam rapat ini. Demikian kami sampaikan kepada Bapak Riono. Terima kasih.
Terima kasih Saudara Notaris. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan, rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan mata acara kedua rapat. Para pemegang saham perseroan yang kami hormati, sekarang kita memasuki mata acara ketiga dari rapat ini, yaitu penetapan dan penggunaan laba bersih perseroan tahun buku 2018. Para pemegang saham perseroan yang kami hormati, sebagaimana tercatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018, perseroan memperoleh laba bersih konsolidasian sebesar 21.672.899.709 rupiah. Sesuai dengan anggaran dasar perseroan, rapat direksi perseroan memutuskan antara lain untuk mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui pembagian dividen tunai sebesar 214,13 rupiah setiap saham, termasuk dividen interim sebesar 60 rupiah setiap saham yang telah dibayarkan kepada pemegang saham perseroan pada tanggal 31 Oktober 2018. Perseroan tidak menyisihkan dana untuk dana cadangan wajib karena jumlah dana cadangan wajib perseroan sudah mencapai jumlah minimum yang diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan hal-hal yang baru saja diuraikan, maka diusulkan kepada rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut. Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018 sebesar 21.679.305.709 rupiah sebagai berikut. A1 sebesar 8.688.233.868,2 rupiah atau 214,13 rupiah setiap saham dibagikan sebagai dividen tunai, termasuk di dalamnya dividen interim sebesar 60 rupiah setiap saham atau seluruhnya berjumlah 2.412.13.188.400 rupiah yang telah dibayarkan pada tanggal 31 Oktober 2018, sehingga sisanya sebesar 154,13 rupiah setiap saham atau seluruhnya berjumlah 6.239.740.460,2 rupiah akan dibayarkan pada tanggal 24 Mei 2019 kepada pemegang saham perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan pada tanggal 8 Mei 1600 WIB. 2. Memberikan wewenang kepada direksi perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pajak, Bursa Efek Indonesia, dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku. Dan B, sisanya sebesar 13.041.071.840,8 rupiah dibukukan sebagai laba ditahan perseroan. Para pemegang saham yang kami hormati, kini tiba saatnya untuk membahas usulan keputusan rapat yang telah dijelaskan, dengan cara membuka kesempatan bagi para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau pendapat untuk mata acara rapat ini. Apabila ada pertanyaan dan atau pendapat,
Saudara dipersilakan untuk mengangkat tangan agar petugas kami dapat memberikan formulir pertanyaan dan atau pendapat kepada saudara untuk diisi. Sesuai dengan tata tertib rapat, pertanyaan dan atau pendapat yang dapat diajukan hanyalah yang berhubungan langsung dengan mata acara rapat yang sedang dibicarakan. Kami persilakan. Ada yang mengajukan pertanyaan, kita lagi kumpulkan formulir. Saya jawab dulu pertanyaan Pak Johan. Ada laba ditahan sebesar 13 triliun. Apakah ada rencana menggunakan sebagian untuk buyback saham mengingat saham ASII anjlok ke 7.500? Yang kedua, selain dividen tunai, apakah kedepannya ada rencana saham bonus? Yang pertama, Pak Johan, kami selalu menahan sekitar antara 55-60% dari laba karena belanja modal kami dan investasi berkisar antara 20-30 triliun. Kalau Anda lihat tahun 2017 saja kami
membelanjakan sekitar 27 triliun. Tapi tahun 2018 kemarin karena memang ada pembelian atau akuisisi dari Agincorp, itu belanja modal dan capex kami, belanja modal dan investasi kami itu sejumlah 40 triliun. Jadi memang ada laba yang harus ditahan dan disisihkan untuk investasi yang lebih sifatnya jangka panjang. Yang kedua, selain dividen tunai, apakah kedepannya ada rencana saham bonus? Pada saat ini kami tidak merencanakan hal tersebut, Pak Johan. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Masih ada Pak. Tiga lagi pertanyaan. Yang pertama mungkin saya minta Pak Paulus Bambang Wijanarko untuk menjawabnya dari Pak Farhan. PT Astra Digital mengeluarkan Moving untuk bisnis rental mobil. Sedang sebelumnya Astra sudah memiliki Track Astra. Apakah bisnis ini tidak akan saling memakan? Kenapa tidak membesarkan Track yang notabene sudah ada pilihan? Ya, terima kasih Pak Farhan atas pertanyaan. Mohon maaf ini, saya baru tahu ini karena kami lagi membahas dividen. Mungkin nanti Pak Farhan bisa ke investor relation kami lah untuk mendapatkan penjelasan yang lebih jelasnya. Karena ini tidak ada kaitannya dengan dividen. Lalu ada pertanyaan dari Pak Andre Lukmanto. Laba ditahan sebesar 13 triliun akan digunakan untuk apa? Apakah ada proporsi uang yang akan diinvestasikan dalam instrumen cash dengan ekspansi bisnis, misalnya pembangunan pabrik baru? Saya kira tadi saya sudah jelaskan bahwa belanja modal maupun investasi Astra itu berkisar antara 20 sampai 30 triliun. Bahkan tahun 2018 yang lalu itu sampai dengan 40 triliun karena memang ada rencana bisnis yang menggiurkan yang akhirnya kami tutup pada akhir tahun lalu, yaitu pembelian Agincorp senilai sekitar 14 triliun ya, 1 miliar dolar. Jadi itu adalah memang kenapa kami menahan sebagian dari laba untuk kelangsungan dari bisnis Astra International Tbk ini agar rencana-rencana kami untuk kedepannya lebih baik ya, terutama untuk di bisnis infrastruktur juga. Lalu pertanyaan dari Bapak Rahadi Santoso, penerima kuasa Ibu Lorencia Irianti. Terima kasih dan apresiasi atas kinerja grup Astra di tahun 2018 yang lebih baik di tengah-tengah gejolak ekonomi, kenaikan suku bunga dari The Fed. Seiring dengan kenaikan EPS 2018 sebesar Rp70,
kenaikan laba tahun berjalan sebesar 4,25 triliun menjadi mohon dijelaskan rumusan dasar kebijakan dalam memberikan dividen, terutama dividen 2008. Kami 2018 maaf. Kami yakin pemberian dividen tidak sekedar lip service karena akan berdampak dengan harga saham ASI. Saya tegaskan sekali lagi Ibu Lorencia bahwa memang ada sebagian bahkan sebagian besar sekitar 60% dari laba itu ditahan karena kami harus melihat belanja modal dan investasi dari grup secara keseluruhan. Jadi kalau Ibu perhatikan dari tahun ke tahun, dividen payout ratio Astra itu berkisar antara 40 sampai 45%. Jadi kalau Ibu lihat kenapa di tahun 2018 ini 40% ya karena memang kami masih mempunyai rencana jangka menengah dan jangka panjang yang tentu saja harusnya akan berbuah untuk pemegang saham. Ya. Pertanyaan kedua, mengingat adanya kenaikan EPS laba tahun berjalan 2018, berapa kenaikan nominal dividen 2018 dibandingkan dengan dividen 2017? Di 2017 dividennya sebesar 7,5 triliun dan di 2018 sebesar 8,7 triliun. Demikian Ibu Lorencia. Demikian Pak Notaris. Ya, tidak ada lagi Pak. Selanjutnya kami minta saudara notaris untuk melakukan pemungutan suara guna mengambil keputusan mengenai mata acara ketiga rapat. Terima kasih Bapak Priyono. Para pemegang saham yang memberikan suara abstain atau blanko juga tidak setuju atas usul tersebut diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara. Para pemegang saham yang tidak mengangkat tangan akan dianggap menyetujui usul yang diajukan. Selanjutnya kami akan menghitung dan menyampaikan hasil pemungutan suara atas usul keputusan mata acara ketiga rapat.